Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Siti Umi Fitriah, SPD MSI, Guru IPA SMP Negeri 8 Salatiga. Pada kesempatan kali ini saya ingin melakukan pembahasan latihan soal pada bab 1 di kelas 9, yaitu materi sistem reproduksi pada manusia. Latihan ini kami ambil dari buku siswa ya, kurikulum 2013 revisi tahun 2018. Mari kita mulai jalannya pembahasan. Sebelumnya siapapun yang belum like, comment, share, subscribe pada channel kami Umi Fitri Espansa, saya mohon sekali dukungannya untuk like, subscribe, komen ya. Karena apa? Biar kami tambah semangat dalam membuat video pembelajaran untuk siswa-siswi kami. Langsung akan kami mulai ya. Yang pertama, halamannya dulu. Halaman yang akan kami bahas mengenai soal-soal yang ada di buku itu adalah halaman 7, 8, 10, 12, halaman 15 sampai 16, halaman 30 dan 47 sampai 49 itu adalah uji kompetensi bab 1 ya. Langsung kita mulai. Sedangkan buku yang kami pakai, kami masih berpedoman yaitu buku guru dan buku siswa ya, yang terbitan dari Kemdikbud revisi tahun 2018 untuk siswa kelas 9. Yang pertama yaitu halaman 7. Di situ ada ayo kita pikirkan ya. Soalnya adalah analisislah mengapa pembentukan sel kelamin terjadi melalui proses pembelahan meiosis. Dan jawabnya adalah pembentukan sel kelamin terjadi melalui pembelahan meiosis agar keturunan individu baru mempunyai kombinasi sifat dari kedua induk dan tetap memiliki kromosom 2N. Hal yang perlu diingat di sini adalah pembelahan meiosis disebut juga pembelahan reduksi karena sel yang dihasilkan dari pembelahan meiosis memiliki kromosom yang jumlahnya setengah dari kromosom sel induk ya, dari 2N menjadi N ya, setengahnya. Apabila jumlah kromosom sel induk 2N, jumlah kromosom sel anaknya adalah N. Dengan demikian jumlah kromosom sperma maupun sel telur adalah N. Pada peristiwa fertilisasi terbentuklah sigot. Sigot tersebut memperoleh kromosom dari sel sperma dan kromosom dari sel ovum atau telur. Sehingga sigot mempunyai kromosom 2N ya. N ketemu N, jadinya 2N. Selanjutnya sigot akan berkembang menjadi individu baru yang kromosomnya juga 2N sama dengan induknya. Kemudian halaman 8. Halaman 8 kita diminta untuk melengkapi gambar sistem atau organ penyusun reproduksi pada laki-laki ya. Langsung kita cari jawabnya. Jawabnya adalah yang nomor urut dari nomor A ya. A adalah vas deferens ya, B uretra, sedangkan C ini adalah penis, D di sini adalah skrotum, E ini testis, F-nya di sini pelindung dari testis ya, epididymis, kemudian yang G kelenjar koper atau bulburetra, kemudian yang H itu kelenjar prostat, dan I adalah vesikula seminalis atau kantung sperma ya. Tuh. Kita menuju ke halaman 10, yaitu pertanyaannya, mengapa laki-laki dianjurkan untuk dikhitan? Kira-kira apa manfaat berkhitan? Nah, jawabannya adalah khitan adalah proses pemotongan atau penghilangan bagian yang berbentuk lipatan kulit yang terletak pada ujung penis. Bagian itu disebut kuluk atau prepuce ya. Ada beberapa manfaat di khitan, antara lain mengurangi risiko infeksi saluran kemih, 2. mengurangi risiko kanker penis, dan 3. mengurangi risiko terinfeksi penyakit menular seksual. Kemudian kita menuju halaman 12.
kita diminta untuk melengkapi nama zat dan fungsinya yang berperan pada sistem reproduksi. Langsung saja kita jawab. Zat yang bersifat basa, yaitu fungsinya menetralkan cairan urin yang bersifat asam yang tertinggal pada uretra. Kemudian 2, fruktosa, yaitu sumber energi utama atau sumber makanan bagi sperma. Hormon prostaglandin ya, merangsang kontraksi otot polos pada saluran reproduksi sehingga sperma lebih mudah dipindahkan dari tempat penyimpanan pada pria ke oviduct atau punyanya perempuan. Kemudian ada satu lagi yaitu protein pembekuan. Fungsinya untuk pembekuan atau koagulasi semen atau sperma mani ya, setelah terjadi proses koagulasi atau penggumpalan ya. Halaman 15. Mengapa sperma manusia memiliki bagian kepala meruncing di bagian ujungnya? Apa fungsi bagian ekor dari sperma manusia? Nah, langsung kita jawab ya. Bagian kepala sperma manusia dilengkapi dengan bagian yang disebut akrosom. Dengan adanya bagian akrosom dapat menyebabkan kepala sperma berbentuk agak runcing. Bagian akrosom ini dapat menghasilkan enzim hyaluronidase ya, yang berfungsi untuk menembus dinding sel telur. Dengan demikian, tujuan dari diciptakannya bagian kepala sperma yang meruncing adalah untuk memudahkan sperma menembus dinding sel telur. Kemudian, jawaban yang kedua yaitu apa fungsi bagian ekor sperma? Fungsi bagian ekor sperma adalah untuk alat pergerakan sperma sehingga dapat mencapai sel telur. Gerakan flagela ini dapat dianalogikan dengan baling-baling untuk mendorong perahu. Dan seperti itu ya ini ya. Kita lanjutkan ke halaman 15 sampai 16. Di situ kita disuruh melengkapi organ-organ penyusun sistem reproduksi perempuan. Kalau di depan tadi sudah ada, kita disuruh melengkapi organ penyusun sistem reproduksi laki-laki. Nah, yang sekarang gantian yang perempuan ya. Langsung saja kita urutkan dari A ya. A di sini itu jelas ovarium ya, di dalamnya ada ovum. Kemudian yang berbentuk ini ya, ini yang berbentuk tangan atau jari-jari itu adalah infundibulum C ya. Tetapi nah, di atasnya fundibulum ada saluran yang penghubung dengan uterus namanya tuba fallopi. Tuba fallopi itu dengan saluran telur itu sama ya, atau oviduct itu juga sama ya. Kemudian di uterus atau rahim di sini ya. Kemudian endometrium ini adalah penebalan dinding rahim, dan ini adalah serviks ya, leher rahim, dan ini adalah vagina. Kita lanjutkan. Kemudian kita ke halaman 30. Di halaman 30 ada dua pertanyaan, yaitu yang pertama, mengapa cairan ketuban atau amnion dapat membantu proses kelahiran? Ya, yang kedua, mengapa cairan ketuban berfungsi sebagai pendeteksi kelainan keturunan atau genetik pada janin? Nah, kita jawab ya. Yang pertama, air ketuban membantu proses kelahiran dengan berperan sebagai pelumas atau pelicin agar bayi mudah keluar. Yang kedua, cairan amnion memiliki susunan materi genetik yang sama dengan susunan materi genetik janin. Dengan demikian, apabila terdeteksi kelainan susunan materi genetik pada amnion, akan dapat disimpulkan terjadi kelainan susunan materi genetik pula pada janin. Itu jawabannya. Kita lanjutkan ke, nah, kita menuju ke halaman 47 sampai dengan 49, di mana di sini ada uji kompetensi yang terdiri dari 10 soal. Langsung saja kita mulai. Soal yang pertama. Nah, ada 10 soal pilihan ganda dan 5 soal uraian. Soal yang pertama. Nah, bagian testis yang berperan dalam produksi sperma dan hormon testosteron adalah langsung. Jawabnya adalah D. Tempat pembentukan ini ya,
penyimpanan ya, penyimpanan dari itu apa? Oh, mohon maaf ya, saya ulangi sekali lagi. Bagian testis yang berperan dalam produksi sperma dan hormon testosteron adalah jelas ini ya. Seharusnya itu adalah testis ya. Karena yang memproduksi sperma itu kan testis. Yang menghasilkan hormon testosteron itu testis ya. Yang paling tepat memang ya salurannya, tubulus seminiferus ya. Kemudian yang kedua, pasangan bagian alat reproduksi laki-laki dan fungsinya. Jawabannya adalah A ya. Skrotum berfungsi sebagai pembungkus testis. Sedangkan B, C, D ini salah. Jawabannya berarti A. Yang ketiga, pernyataan yang benar terkait dengan jumlah kromosom spermatogonium dan spermatozoa adalah, ini langsung A ya. Karena spermatogonium itu diploid atau 2N, sedangkan spermatozoa itu haploid atau N. Kemudian yang keempat, ovarium adalah tempat terjadinya, yang jelas adalah pematangan ovum. Jawabnya adalah C. Kemudian yang kelima, pernyataan yang benar mengenai oogenesis adalah, ya jawabnya adalah nomor 5 ini adalah ini. Hasil akhir dari oogenesis adalah 1 ovum, 3 badan polar atau ini ya, cadangan makanan. Jawabnya adalah B. Kemudian nomor 6, tahap oogenesis pada bayi perempuan yang baru lahir telah sampai pada fase. Nah, nomor 6 ini jawabnya adalah D, oosit sekunder. Sedangkan nomor 7, hormon yang memicu perkembangbiakan folikel dan penebalan dinding rahim secara berturut-turut adalah, ini jawabnya adalah FSH dan progesteron. Sedangkan nomor 8, berikut ini yang langsung terbentuk setelah proses fertilisasi adalah pasti sigot. Jawabannya B. Kemudian nomor 9, proses meluruhnya sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim disebut, ya pasti jawabannya adalah menstruasi. Perhatikan ciri penyakit berikut. Disebabkan oleh Treponema pallidum, biasanya menyerang daerah sekitar kelamin. Gejala awal berupa borok tempat masuknya bakteri. Ini jelas sekali adalah penyebab dari Treponema pallidum, pasti sipilis. Jadi jawabannya adalah A. Sekarang yang uraian. Jelaskan proses terjadinya menstruasi dan hormon yang berperan. Jelas sekali proses terjadinya menstruasi itu kalau telur matang tidak ada sperma yang datang. Penebalan dinding rahim yang sudah disiapkan untuk tempat terjadinya sigot, untuk tempat menempelnya sigot sampai menjadi embrio, sampai menjadi bayi ya, itu nanti akan meluruh. Nah, luruhnya dinding rahim beserta sel telur itulah yang akan luruh menjadi darah yang keluar lewat vagina menjadi darah menstruasi. Intinya adalah seperti itu ya. Kemudian hormon yang berperan jelas, yaitu ada FSH, ada LH ya. Itu yang jelas ada juga ini pemicu juga estrogen dan progesteron. Untuk lengkapnya mohon dibaca sendiri ya. Di situ di jawaban ini sudah lengkap. Kemudian fungsi uterus adalah untuk melindungi bayi yang tumbuh. Selain itu, uterus merupakan tempat tumbuhnya embrio. Kami ulangi sekali lagi ya. Untuk halaman 47 sampai 49, yang pertama soalnya, bagaimanakah cara penularan HIV atau AIDS? Jelaskan pula cara pencegahan agar tidak tertular HIV atau AIDS. AIDS adalah penyakit yang disebabkan oleh virus HIV. Seseorang dapat tertular virus HIV apabila melakukan kontak dengan penderita seperti berhubungan seksual dengan orang yang memiliki HIV atau AIDS, atau menerima transfusi darah dari orang yang memiliki HIV atau AIDS. Intinya, HIV atau AIDS dapat menular apabila seseorang bersinggungan dengan cairan yang berasal dari tubuh penderita seperti air mani,
darah, dan air liur. Aktivitas seperti berbicara, berjabat tangan, dan berpelukan tidak akan membuat HIV atau AIDS menular. Cara pencegahan agar tidak tertular HIV atau AIDS adalah hindari hubungan seks di luar nikah, hindari penggunaan jarum suntik secara bersama-sama atau lebih dari 1 kali pemakaian, melakukan hubungan badan hanya jika sudah menikah, dan setia pada pasangan. Soal nomor 4, lengkapilah proses spermatogenesis berikut ini, ya. Kita lengkapi, ini gambar yang belum lengkap, ini adalah gambar yang sudah lengkap. Yang pertama adalah spermatogenesis stem cell, ya. Kemudian mengalami pembelahan meiosis menjadi spermatogonium, mengalami pembelahan mitosis menjadi spermatosit primer, mengalami meiosis pertama menjadi spermatosit sekunder, ya, menjadi 2, sebelah sini juga. Kemudian meiosis kedua menjadi spermatid yang tadinya 2N, saat spermatosit sekunder sudah menjadi N. Nah, masing-masing ini membelah lagi, meiosis 2 menjadi N lagi, ya, spermatid. Kemudian mengalami diferensiasi atau berkembang menjadi spermatozoa. Nah, spermatozoa inilah yang bisa untuk membuahi, ya. Masih halaman 47-49 soal uraian, ya. Masih kelanjutannya, yaitu jumlah kromosom antara spermatosit primer dan spermatosit sekunder berbeda. Jumlah kromosom spermatosit primer adalah 2N atau diploid, ya. Sedangkan jumlah kromosom spermatosit sekunder adalah N atau haploid. Berarti jumlah kromosom spermatosit sekunder setengah dari jumlah kromosom spermatosit primer. Hal ini karena pembentukan spermatosit sekunder terjadi melalui pembelahan meiosis. Sifat sel anakan hasil pembelahan meiosis adalah memiliki kromosom yang jumlahnya separuh dari jumlah kromosom sel induk. Soal nomor 5 atau soal yang terakhir, ya. Masih halaman 47-49. Saat ovum mengalami pembuahan, zigot yang dihasilkan akan berkembang dan menempel pada dinding endometrium yang sudah menempel. Oleh karena itu, ketebalan endometrium harus dipertahankan selama kehamilan. Jelaskan mekanisme hormonal untuk mempertebal dan mempertahankan ketebalan dinding endometrium. Jawabannya adalah, nah ini, hormon FSH, follicle stimulating hormone, yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis merangsang pertumbuhan folikel. Folikel yang sedang tumbuh tersebut menghasilkan hormon estrogen yang berfungsi merangsang pertumbuhan endometrium atau penebalan dinding rahim. Setelah terjadi ovulasi, ya, korpus luteum akan menghasilkan hormon progesteron yang akan mempertahankan ketebalan dinding endometrium yang memungkinkan terjadinya implantasi atau penempelan zigot. Setelah terjadi kehamilan dan terbentuk plasenta, plasenta ini selanjutnya akan menghasilkan HCG, human chorionic gonadotropin, yang akan mempertahankan korpus luteum agar tidak berdegenerasi. Seperti itu, ya. Untuk gambar grafiknya seperti ini. Ini adalah hormon follicle stimulating hormone atau perangsang, ya. Seperti ini. Nah, sudah selesai. Demikian tadi pembahasan soal-soal latihan yang ada di bab 1 semester 1, ya, di kelas 9, ya, kurikulum 2013 revisi 2018, ya. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.